Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 768. Oke, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semburan ketidakberdayaan kini telah muncul dalam pandangan mata Raja Naga Baksia. Tidak ada seorang pun tahu kekuatan tulang naga agung jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Raja Naga Baksia dan juga Raja Naga Api. Raja Naga Baksia pun melihat pada Yun dan juga Cailin sambil mengatakan, sebentar lagi kita berdua akan bertanggung jawab untuk menghentikannya, dan keselamatan Soyen serta yang lainnya akan kuserahkan padamu. Kemunculan tulang naga agung ini membutuhkan naga yang kuat untuk bisa mengumpulkan esensi kehidupan setelah kematiannya, dan nilai dari tulang naga agung jauh melampaui esensi darah. Sekarang, Tetua Longfeng yang kekuatannya berada di setengah langkah reinkarnasi ke-9 telah memiliki tulang naga agung, membuat kekuatan tempurnya menjadi tidak biasa. Dan musuh seperti ini hanya bisa diguncang oleh transformasi Dewa Naga ke-8 atau bahkan menggunakan kekuatan gabungan lebih dari 10 api suci. Tapi sayangnya Soyen tidak mampu mengendalikan transformasi Dewa Naga ke-8. Dan bahkan untuk bisa menggabungkan api suci juga membutuhkan waktu yang lama. Lingkaran kehancuran yang dimunculkan oleh Tetua Longfeng kini telah menjadi semakin intens, membuat aura dari banyak orang kini telah melambat. Raja Naga Api melihat pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, Soyen, bersiaplah, kita berdua akan menanggung serangan itu, sementara kau bergegas untuk menuju ke dalam makam naga. Mendengarkan hal seperti ini, Soyen tahu bahwa kedua Raja Naga ini akan mengorbankan dirinya sendiri, membuat Soyen tidak setuju dengan ide dari keduanya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan melakukan hal itu. Rencana awalnya adalah memang mereka harus menahan pasukan yang telah berjaga di tempat ini, kemudian Soyen menerobos masuk ke dalam makam naga. Namun kali tampaknya rencana seperti itu telah jauh dari apa yang mereka pikirkan. Bahkan yang paling tidak disangka, Tetua Longfeng telah menjadi musuh yang tangguh dan memiliki tulang naga agung. Jika Soyen pergi ke dalam makam naga, maka dia harus meninggalkan kedua istrinya di dalam tempat ini bersama dengan pasukan naga. Mereka semuanya tidak akan mampu menghadapi kekuatan dari Tetua Longfeng. Maka dari itu Soyen tidak akan pernah meninggalkan kedua istrinya ini, dan Soyen bagaimanapun juga harus mencari cara untuk melawan tetua tersebut. Kedua istri Soyen memahami apa yang dipikirkan oleh Soyen ini, membuat Cailin tiba-tiba saja mengatakan, Soyen, sudah tidak ada waktu, harus ada pilihan, atau kita semua yang berada di dalam tempat ini akan mati. Selain itu, kau tenanglah, kita berdua berjanji bahwa kita tidak akan bisa mati dengan mudah di dalam tempat ini. Kedua istri Soyen ini jelas mengetahui bahwa Soyen masih memiliki banyak kartu trust yang belum dia gunakan. Tapi jika Soyen menggunakannya di dalam tempat ini, bagaimana bisa ketika Soyen menghadapi Raja Naga Perak setelah dia masuk ke dalam makam naga? Kekuatan Raja Naga Perak sendiri jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Tetua Longfeng. Jika Soyen sekarang menunjukkan semua kartu trapnya dan melangkah ke dalam makam naga, sama saja dengan cari mati. Mendengarkan suara yang tegas dari kedua istri Soyen membuat Raja Naga Baksia dan juga Raja Naga Api hanya bisa menundukkan kepalanya dengan malu. Alasan kenapa 9 Raja Naga jauh lebih unggul di dalam klan naga jika dibandingkan dengan naga biasa adalah karena mereka memiliki potensi untuk mencapai kekuatan puncak. Tapi potensi semacam ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Ekspresi wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius dan dia masih menggelengkan kepalanya dengan pelan, tidak peduli, dan dia tidak akan pernah membiarkan wanitanya mengambil resiko. Bahkan jika Soyen harus mati di dalam pertempuran kali ini. Soyen kemudian berkata, aku sebenarnya masih memiliki satu rencana lagi dan kuharap kedua senior mau membantuku. Ucapan dari Soyen membuat Raja Naga Api dan juga Raja Naga Baksia tidak paham rencana apa yang dimiliki oleh bocah sialan ini. Tiba-tiba saja Soyen mempalkan tinjunya ketika dia memikirkan rencana yang berada di dalam benaknya. Bahkan jantung dari Soyen kali ini berdetak dengan penuh keraguan. Kekuatan tempur dari Tetua Longfeng telah di luar ekspektasi dari semua orang. Tetapi dalam situasi yang sangat berbahaya seperti ini, Soyen tetap tidak akan pernah menyerah.
Sedalam apapun jurang, akan dia lompati. Semakin kuat musuhnya, itu juga merupakan kesempatan besar bagi Soyen untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Dan kesempatan seperti ini tidak pernah datang dua kali. Bagaimanapun juga Soyen mengetahui bahwa ambang batas dari reinkarnasi ke-9 itu sangatlah misterius. Dan jika dia tidak cukup kesempatan untuk mencapai ambang batas itu, maka Soyen tidak akan pernah bisa mencapai reinkarnasi ke-9 seumur hidupnya. Melihat Soyen, Raja Naga Baksia kemudian bertanya, "Soyen, sebenarnya ide apa yang kau miliki?" Soyen pun kemudian berkata, "Paman Raja Naga Emas telah memberikanku esensi darah miliknya, dan kini telah mengalir di dalam tubuhku. Aku bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalam esensi darah yang berwarna emas tersebut, dan itu cukup untuk bisa menghancurkan dunia. Penyerapanku di masa lalu tentang esensi darah Raja Naga Emas ini mungkin hanya diibaratkan satu tetes saja di dalam lautan yang luas. Kali ini, aku ingin meminta bantuan pada dua senior supaya bisa membantuku menyerap esensi darah Raja Naga Emas sepenuhnya. Jika aku berhasil, maka Tetua Longpong tidak layak disebutkan di hadapanku." Soyen mengatakan hal seperti ini dengan pandangan mata penuh kegilaan. Ini mungkin merupakan cara terbaik untuk bisa sepenuhnya menyerap esensi darah Raja Naga Emas. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Raja Naga Baksia segera meraung, "Kau gila! Soyen, kau adalah murid dari kakak tertuaku yaitu Raja Naga Emas. Jika sampai terjadi sesuatu pada dirimu, apa yang harus aku jelaskan pada kakak Raja Naga Emas? Tidak. Aku tidak setuju dengan ide ini. Menyerap sepenuhnya esensi darah dari Raja Naga Emas yang kekuatannya berada di puncak reinkarnasi ke-9, hanya satu tetes saja, mengandung kekuatan yang luar biasa. Sekalipun Soyen sangat berbakat, jika dia ingin menyerapnya secara paksa hanya dengan mengandalkan kekuatan reinkarnasi ke-8-nya, mungkin Soyen hanya akan berakhir dengan kehancuran tubuh fisik dan juga jiwanya. Lalu saat itu Soyen menghilang dari dunia ini. Bagaimanapun kekuatan Raja Naga Emas telah mencapai tingkat yang tidak bisa dibayangkan oleh seorang manusia biasa. Dan mungkinkah hal itu sangat mudah untuk diserap? Jelas, tentu saja tidak. Soyen masih dengan ketetapan hatinya. Dia pun kemudian berkata, "Aku sudah membuat keputusan dan ini adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Jika tidak, maka kita semuanya akan tewas." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Raja Naga Baksia hanya bisa terdiam untuk sejenak. Detik berikutnya dia mengeluarkan sebuah perintah. "Pasukan, semuanya patuhi perintahku. Kalian pergi untuk berlindung dan menyingkirlah dari tempat ini." Mendengarkan ucapan Raja Naga Baksia membuat pasukan yang telah dia bawa semuanya mengambil langkah untuk mundur dan menjauh dari tempat ini. Soyen melihat Raja Naga Baksia dan juga Raja Naga Api sambil mengatakan, "Senior, ayo kita mulai. Aku hanya bisa menyerahkan semuanya pada kalian berdua untuk hal selanjutnya." Ketika Soyen baru saja mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja tubuhnya langsung diselimuti oleh energi yang berwarna keemasan. Karena itu adalah energi yang berasal dari esensi darah Raja Naga Emas yang mengalir di dalam tubuh Soyen. Dalam sekejap mata, energi yang berwarna emas itu membuat seluruh pasukan naga yang berada di dalam tempat ini merasakan tekanan yang luar biasa, dan kemudian mereka hanya bisa menunduk sambil melangkah mundur. Tidak lama kemudian rambut dari Soyen berubah menjadi keemasan, bahkan kulitnya terus-menerus memancarkan cairan keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya kali ini. Bahkan ketika cairan emas itu menetes dan mengenai tanah, dalam sekejap tanah yang berada di bawah Soyen langsung meledak dan berubah menjadi sebuah lubang besar. Saat Soyen sepenuhnya melepaskan kekuatan ini, dia merasakan jantungnya tiba-tiba seolah berhenti, dan Soyen berada di bawah ancaman yang sangat mematikan, membuat seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat. Melihat apa yang dilakukan oleh Soyen membuat Raja Naga Baksia menjadi tidak tega, dan kemudian dia meraung seperti orang gila, "Soyen, hentikan! Jika tidak, maka kau akan mati." Soyen hanya menggelengkan kepalanya dan dia tidak ingin menyerah apapun yang terjadi. Keterkejutan yang cukup besar telah menyelimuti hati Raja Naga Api, dan kemudian dia berkata, "Bocah ini benar-benar orang gila. Dia memang pantas menjadi orang pilihan dari kakak Raja Naga Emas." Sekalipun kekuatan emas yang dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen merupakan ancaman bagi pemusnahan jiwa dan juga raganya, Soyen tetap tidak akan pernah menyerah dan dia
harus bisa menyerap hal ini sepenuhnya. Tujuannya bukan untuk mendapatkan hak tertinggi dari klan naga atau mendapatkan imbalan-imbalan yang lainnya, tapi hanya satu, yaitu menyelamatkan Raja Naga Emas yang oleh Soyen sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Hal ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Melihat kesakitan dari seorang Soyen disiksa oleh lingkaran cahaya emas yang telah menyelimuti tubuhnya, membuat hati dari Yun Yun sedikit tersentuh dan kemudian matanya juga berbinar. Tanpa terasa air mata pun menetes di pipi dari Yun Yun. Dia kali ini merasa seolah-olah menjadi orang yang tidak berguna. Padahal tujuan Yun Yun meningkatkan kekuatannya supaya bisa memberikan bantuan pada Soyen di saat yang paling genting. Tapi kali ini apa yang bisa dia bantu? Seolah dia hanya menjadi beban. Yun Yun kemudian mulai mengeluarkan simbol Dewa Bunga, api suci, dan juga pedangnya. Bersama dengan kekuatan lain yang telah melonjak, dia pun akan mencoba mendekati Soyen, lalu membantu Soyen melakukan penyerapan pada kekuatan emas itu. Tapi tiba-tiba saja tangan dari Cailin menarik tangan dari Yun Yun dan kemudian dia mengatakan, jangan pergi. Kekuatan itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh dirimu, bahkan juga diriku. Yun Yun kemudian berkata, tapi jika begini terus, Soyen akan mati. Apakah kau tega menyaksikan suamimu disiksa dengan cara seperti itu? Cailin hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, percayalah bahwa Soyen pasti bisa karena ini adalah pilihannya. Bukankah selama ini kau tahu karakter dari suamimu? Yun Yun hanya bisa gemetaran dan tubuhnya seolah-olah lemas. Namun Cailin segera menopang tubuh dari Yun Yun ini. Detik berikutnya, Raja Naga Baxia melihat pada Raja Naga Api dan kemudian dia berkata, Naga Api, ayo kita lakukan untuk membantu Soyen. Kekuatan Baxia, darah Raja Naga Baxia, keluarlah. Raja Naga Api juga berkata, darah Raja Naga Api, keluarlah. Pada akhirnya, kekuatan esensi darah dari keduanya kini telah dimunculkan dan itu berubah menjadi kristal yang mengandung kekuatan tertentu. Tanpa ragu lagi, kekuatan di dalam tubuh Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api melalui kristal yang berada di hadapannya sekarang telah dialirkan ke dalam tubuh dari Soyen. Menyaksikan adegan seperti ini, pasukan naga milik Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api juga tidak tinggal diam. Mereka semuanya juga telah mengalirkan kekuatan yang berada di dalam tubuh masing-masing untuk membantu mempermudah Soyen melakukan penyerapan terhadap kekuatan Raja Naga Emas. Meskipun Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api bersama dengan orang-orang Ten Naga yang lainnya membantu menetralkan kekuatan emas yang akan diserap oleh Soyen, kali ini seolah-olah mereka hanya bisa memberikan sedikit bantuan dan membuatnya tidak berdaya. Sementara Soyen yang telah terkurung oleh kekuatan cahaya emas hanya bisa berteriak yang bergema di dalam tempat ini, dan semua orang yang mendengarkannya mereka seolah tersayat hatinya. Mereka semuanya kali ini juga berpikir, mungkinkah Soyen akan bisa melakukan penyerapan ini sampai akhir hanya dengan mengandalkan tubuh manusianya yang lemah. Bagaimanapun juga yang diserap ini adalah esensi darah Raja Naga Emas. Mereka semua tidak bisa membayangkan siksaan dan juga rasa sakit macam apa yang harus ditanggung oleh tubuh Soyen. Namun Soyen sendiri sudah mengambil inisiatif untuk melakukan penyerapan ini dan dia telah mengeluarkan seluruh kekuatan Raja Naga Emas yang berada di dalam tubuhnya, membuat tempat ini bergejolak dengan ganas. Bahkan raungan-raungan naga yang tidak terhitung jumlahnya juga terpancar keluar dari dalam tubuh Soyen, bergema di dalam kehampaan. Fluktuasi energi yang terpancar semakin mengerikan yang membuat banyak orang dari klan naga menjadi sangat pusing, sehingga tidak ada seorang pun dari klan naga ini yang berani untuk mendekati Soyen. Sementara Soyen bisa merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam darah Raja Naga Emas dan dia hanya bisa menggertakkan giginya untuk secara perlahan merasakan penyerapan kekuatan ini ke dalam tubuhnya sendiri. Jika Soyen tidak bisa menahan erosi dari kekuatan emas, maka sudah bisa dipastikan tubuh fisik serta jiwanya akan hancur lebur. Tapi jika Soyen berhasil bertahan, hadiahnya akan benar-benar membuat Soyen menyentuh puncak dunia 1000 besar.
Di dalam pandangan matanya sebuah kegilaan dan juga kegigihan terus berganti. Rasa sakit bahkan membuat kekuatan iblis di dalam tubuh dari Soyen sedikit bergetar. Tapi Soyen tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah dan juga melemah. Waktu berlalu, tidak seorang pun tahu penyiksaan macam apa yang dialami oleh Soyen. Yang mereka dengarkan hanyalah sebuah suara jeritan yang memilukan hati. Seiring waktu, jeritan dari Soyen menjadi semakin mengecil dan kemudian cairan keemasan yang cukup untuk menghancurkan tubuh dari Soyen bagaikan kuda liar kini seolah-olah telah mampu dia jinakkan. Simbol naga emas sekarang telah muncul di dahi dari Soyen dan kemudian kekuatan simbol naga emas itu memancarkan gelombang kuno yang telah melampaui langit dan bumi, terus menerus memelihara tubuh dari Soyen dan memperbaiki seluruh lukanya dari dalam dan juga luar. Padahal Soyen sudah sekarat. Di sisi lain, Tetua Longfong masih mengumpulkan bola energi dari kekuatan tulang naga agung yang berada di dalam kakinya. Ketika menyaksikan adegan dari seorang Soyen, raut wajah Tetua Longfong telah berubah dalam seketika dan kemudian dia berkata, mustahil, bocah ini tidak boleh dibiarkan berhasil. Jika tidak, maka dia akan menjadi ancaman. Detik berikutnya, Tetua Longfong langsung melemparkan bola energi yang telah berhasil dia bentuk ke arah dari Soyen dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Hal itu pun meluncur sangat cepat dan Tetua Longfong memiliki kepercayaan diri yang besar bahwa kekuatan serangnya ini akan mampu menghancurkan tubuh Soyen dalam seketika. Pada akhirnya, push! Ketika bola energi raksasa itu menghantam tubuh dari Soyen yang masih diselimuti oleh sinar cahaya emas, tiba-tiba saja bola energi ini menghilang dalam sekejap bagaikan sebutir pasir yang menabrak lautan. Adegan seperti itu telah membuat raut wajah dari Tetua Longfong sekali lagi berubah penuh dengan ketidakpercayaan. Dia kembali melemparkan serangan-serangan yang lainnya, tapi hal itu juga sama, menghilang ketika bersentuhan dengan sinar cahaya emas yang telah menyelimuti tubuh dari Soyen. Seolah-olah berbagai serangan ini telah ditelan oleh sinar cahaya keemasan. Detik berikutnya, Tetua Agung Longfong tubuhnya sedikit gemetaran dan dia benar-benar paham bahwa itu adalah kekuatan Raja Naga Emas yang tidak bisa dia lawan hanya dengan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, Raja Naga Kegelapan melihat ke arah Soyen dan kemudian dia mengatakan, manusia ini benar-benar memiliki darah dari kakak Raja Naga Emas dan dia telah mati-matian untuk melahap esensi darah itu. Bahkan serangan dari Tetua Longfong tidak berdaya menghadapinya. Tetua Longfong kemudian berteriak, kalian kenapa masih diam saja? Bantu aku! Pada akhirnya, para penjaga dari makam naga ini, mereka juga telah menggabungkan kekuatan bersama dengan Tetua Longfong dan memberikan serangan terhadap Soyen. Tapi hasilnya tetap sama. Ketika serangan-serangan itu bersentuhan dengan kekuatan emas yang telah menyelimuti tubuh dari Soyen, menghilang dalam sekejap. Mata dari Tetua Longfong sedikit berkedut dan kemudian dia pun sambil gemetaran mengatakan, Bagaimana bisa kau memiliki kekuatan Raja Naga Emas dan juga menyerapnya hanya dengan kekuatan yang berada di puncak reinkarnasi ke-8? Ini benar-benar mustahil. Ini benar-benar mustahil. Aku tidak percaya. Ini pasti hanyalah sebuah ilusi. Mendengarkan ucapan dari Tetua Longfong membuat Soyen yang telah berhasil melakukan penyerapan pada kekuatan Raja Naga Emas hanya tersenyum. Dan detik berikutnya, di ujung jari dari seorang Soyen telah muncul sinar cahaya keemasan. Tanpa ragu lagi dia langsung melemparkan sinar cahaya keemasan ini yang menembus ruang dan waktu, lalu pung! Mengenai kaki kanan dari Tetua Agung Longfong. Hal itu telah membuat kakinya mengembang dalam seketika. Lalu diar! Terdengarlah suara ledakan dari tubuh Tetua Longfong ini. Semua orang cukup terkejut ketika mereka menyaksikan bahwa sekarang kaki kanan dari Tetua Longfong telah menghilang. Bahkan tulang naga agung juga telah berubah menjadi debu. Bagaimanapun, kekuatan emas yang diluncurkan oleh Soyen adalah kekuatan tertinggi dari Raja Naga. Bahkan tulang naga agung tidak akan berdaya menghadapi kekuatan seperti ini. Tindakan yang dilakukan Soyen benar-benar mengejutkan banyak orang dari klan naga ini. Raja Naga Kegelapan berkata dengan penuh ketidakpercayaan,
Hancur tulang naga agung. Sebenarnya bisa dihancurkan dengan mudah seperti itu. Sebuah ketakutan secara perlahan mengalir di dalam hati Raja Naga Kegelapan, Raja Naga Badai, dan juga dua Raja Naga yang lainnya. Hal itu juga terjadi kepada seluruh pasukan yang berdiri di barisan Raja Naga Perak. Mereka semuanya yang telah mendukung Raja Naga Perak benar-benar ketakutan. Tampaknya kali ini telah memprovokasi orang yang tidak bisa diprovokasi. Yun Jun dan juga Cailin saling berpandangan satu sama lain dan kemudian mereka menarik napas dalam-dalam dengan cara yang lega. Untungnya tidak terjadi apapun kepada suami mereka. Saat tetua Longfeng dikalahkan, riak energi yang mengerikan melonjak di atas gerbang megah dari makam naga. Dan tidak lama kemudian, pintu masuk ke dalam makam naga itu secara perlahan langsung terbuka. Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api segera mengatakan, "Semuanya lihatlah, pintu masuk ke dalam makam naga telah terbuka. Ayo, kita semuanya pergi dan masuk ke dalam makam naga ini." Di sisi lain, tubuh dari Soyen bersama dengan tetua Longfeng telah menghilang entah kemana. Melihat pasukan Raja Naga Baxia telah masuk menuju makam naga, membuat Raja Naga Kegelapan dan juga tiga yang lainnya hanya bisa saling memandang penuh dengan keterkejutan. Di dalam hati mereka yang tidak bisa diredakan untuk waktu yang cukup lama. Tetua tertinggi Longfeng yang kekuatan setengah langkah reinkarnasi ke-9 ditambahkan dengan tulang naga agung dari Raja Naga Tianyu bisa dikalahkan oleh Soyen hanya dengan satu serangan saja. Setelah dia berhasil menelan esensi darah Raja Naga Emas, kekuatan tempur dari Soyen benar-benar telah mencapai tingkat yang mengerikan. Raja Naga Bintang melihat kepada Raja Naga Kegelapan dan kemudian dia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Raja Naga Kegelapan kemudian menimpali, "Raja Naga Bumi, aku akan mengandalkan dirimu untuk memimpin pasukan penjaga di dalam tempat ini, mencegat pasukan sekutu dari Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api. Sementara kalian berdua, Raja Naga Bintang dan juga Raja Naga Badai, ikutlah bersama dengan diriku untuk menghentikan kelompok dari Raja Naga Baxia. Jika kita tidak bisa menghentikan mereka sekarang, begitu masalah Raja Naga Perak terungkap, maka nasib kita tidak akan bisa diubah." Selama ini mereka telah tergoda dengan iming-iming Raja Naga Perak sehingga mau untuk berdiri di barisan dari Raja Naga Perak itu sendiri. Jika sampai Raja Naga Perak tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan gagal dalam hal ini, maka 5 raja yang berada di barisannya juga pasti akan mendapatkan hukuman. Sejauh ini, para ahli yang telah memasuki makam dari naga adalah Raja Naga Badai, Raja Naga Kegelapan, Raja Naga Bintang, Cailin, Raja Naga Baxia, Raja Naga Api, dan juga yang lainnya. Sementara pasukan yang dibawa Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api, mereka telah ditahan oleh Raja Naga Bumi bersama dengan pasukan penjaga makam naga ini. Sedangkan untuk Raja Naga Kayu, hingga detik ini masih terkurung di dalam istana Tabu Meksoyen dan tidak bisa melepaskan belenggu dari dalam sana, sehingga dia tidak mampu ikut campur dalam pertikaian kali ini. Ketika pertempuran yang berada di luar makam naga berakhir, beberapa hal yang tidak diketahui juga telah terjadi di dalam makam naga itu sendiri. Kali ini, bagian terdalam dari makam naga sangat sunyi. Ada fluktuasi kuno tersebar dari dalamnya. Banyak mayat naga dan juga tulang-tulang naga yang warna-warni berserakan di dalam tempat ini. Namun, meskipun posisinya sangat tidak jelas, tapi arah dari tulang-tulang tersebut dan juga mayat-mayat naga itu telah menuju satu arah tertentu yang merupakan tempat yang paling dihormati di dalam makam naga ini. Itu adalah sebuah panggung yang tergantung di langit dan selama ini dinamakan alun-alun Dewa Naga. Konon, mayat dari Dewa Naga telah dikuburkan di alun-alun Dewa Naga ini. Alun-alun Dewa Naga sendiri sangatlah luas, sekitar 1 km, dan di bagian tengahnya
ada sebuah panggung batu teratai yang di atasnya ada patung kuno dan tampaknya telah berdiri sejak lama. Tubuh dari patung kuno ini sama seperti manusia biasa, tapi memiliki pola-pola emas yang sangat jelas. Tampaknya ada semacam kekuatan yang sangat menakutkan dari dalam garis-garis atau pola-pola emas di patung tersebut. Dan dari garis-garis emas itu samar-samar bisa dilirik bahwa di dalamnya ada beberapa objek seperti batu giok yang sangat sempurna. Di depan patung batu ini sendiri terdapat sebuah prasasti batu emas yang di dalamnya seolah-olah ada sebuah gambar ilusi dan itu terpancar ke dalam patung batu di tempat ini. Dan tidak lain, patung batu itu adalah patung batu Dewa Naga. Beberapa sosok kini telah berdiri di sekitar altar ini dan kemudian memandang pada prasasti batu emas dan juga patung batu dengan pandangan mata serius. Mereka bertiga adalah Raja Naga Emas, salah satu tetua klan naga, dan juga Jenderal Naga Longyi. Keheningan telah berlangsung lama dari tiga orang ini. Tiba-tiba saja Jenderal Naga Longyi pun berkata kepada Raja Naga Emas, "Tuan Raja, meskipun pertikaian di dalam klan naga telah berlangsung lama, namun untungnya Raja Naga Perak cukup bijaksana dan dia tidak terlalu mengganggu kekuatan di dalam klan naga ini. Pertempuran yang dia lakukan hanya melibatkan 9 Raja Naga. Dan sekarang kita telah berada di dalam makam naga ini. Di luar sana, situasinya telah dikendalikan oleh Raja Naga Api dan juga Raja Naga Baxia. Namun, cepat atau lambat, mereka pasti tidak akan pernah bisa menghadapi kekuatan Raja Naga Perak dan juga yang lain." Mendengarkan ucapan dari Jenderal Naga Longyi membuat raut wajah dari tetua berjubah putih dan juga Raja Naga Emas menjadi sangat serius. Raja Naga Emas kemudian menimpali, "Sekarang aku hanya bisa mencobanya dan kuharap Raja Naga Perak tidak melakukan perbuatan dosa sesama klan naga ini." Tetua berjubah putih tiba-tiba saja mengatakan, "Tapi Tuan Naga, apakah kau benar-benar yakin akan melakukan hal ini? Meskipun pendekatan seperti ini cukup layak, tapi resikonya juga terlalu besar." Raja Naga Emas kemudian menimpali, "Tubuh naga asalku telah rusak parah di dalam Perang Dunia Pertama. Lalu ketika aku harus menjaga jalur terakhir dari benua Dodi menuju benua Doki, tubuhku juga telah dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan ras jahat sialan itu. Hal inilah yang menyebabkan kekuatanku telah sangat menderita kerusakan yang terlalu parah, bahkan sampai menimbulkan penyakit gelap. Dan ini adalah sesuatu yang serius. Jika aku tidak mengambil langkah seperti ini, aku khawatir kekuatanku akan sulit untuk pulih sepenuhnya dan aku tidak akan pernah bisa memadamkan pertikaian di dalam klan naga." Raja Naga Emas yang saat ini, baik dari segi kekuatan maupun mentalnya, sangat berbeda dengan Raja Naga Emas ketika dia berada di dalam tubuh dari Soyen. Meski begitu, saat Raja Naga Emas menatap kepada prasasti batu emas dan juga patung Dewa Naga yang berada di dalam tempat ini, dia merasakan gelombang fluktuasi dan membuat dirinya tidak berdaya sampai ke jiwanya. Karena di dalam patung batu dan juga prasasti batu emas sebenarnya terdapat warisan dari kekuatan Dewa Naga. Melihat klan naga yang besar hanya ada sedikit orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalamnya. Tapi selama ini tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya bisa bertahan hidup. Dan orang-orang di dalam klan naga ini juga tidak ada yang tahu misteri apa yang tersembunyi dari kekuatannya ditinggalkan oleh Dewa Naga. Tetua naga berjubah putih kemudian berkata, "Tuan Raja Naga Emas, tubuhmu telah rusak dan sekarang kekuatanmu hanyalah direinkarnasi ke-9 biasa. Di sisi lain, pelayan Raja Naga Perak, di hari-hari ketika kau pergi, dia telah secara diam-diam menikmati banyak sumber daya yang langka dari klan naga kita. Dan kekuatannya samar-samar mencapai puncak reinkarnasi ke-9. Jika kebentuan ini terus berlanjut, aku khawatir situasi di dalam pihak kita sangat tidak menguntungkan." Raja Naga Emas kemudian menimpali, "Aku paham tentang ketakutan kalian berdua, namun aku sudah memutuskan untuk memasuki prasasti batu emas dan juga menyadari kekuatan dari Dewa Naga.
aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersingkat waktu. Jika situasi di luar tidak bisa dikendalikan, kalian bisa menyerah untuk sementara. Dan selama periode waktu ini, ingatlah untuk tidak bertindak gegabah. Jika tidak, maka semua yang kita lakukan hanya akan sia-sia. Jenderal Naga Longyi dan juga Tetua Naga berjubah putih ini hanya bisa mengatakan, baiklah Tuan Naga. Selanjutnya, Raja Naga Emas kembali mengatakan, jika sesuatu terjadi pada diriku, aku akan segera mengambil dekrit suci dari Raja Naga Emasku dan kemudian pergi menuju aliansi api abadi untuk mengundang Shoyen. Pada saat itu klan naga akan aku serahkan pada dirinya sehingga aku bisa tenang. Setelah mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja pandangan mata dari Raja Naga Emas melihat pada ujung kehampaan dari makam naga ini, dan kemudian dia telah menemukan adanya jejak cahaya keemasan yang berkelap-kelip. Bahkan juga ada aura samar dari Shoyen. Hal itu membuat Raja Naga Emas berkata di dalam hatinya, bagaimana mungkin aura dari Shoyen muncul di dalam tempat ini? Apakah aku hanya berilusi? Tetua Naga berjubah putih kemudian mengatakan, Tuan Naga, Anda telah memperoleh warisan sejati dari Dewa Naga. Dan situasi seperti itu pasti tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya pandangan mata Raja Naga Emas melihat Jenderal Naga Longyi sambil mengatakan, Longyi, bakat dan juga pemahamanmu cukup luar biasa. Setelah ini, aku akan menjadikanmu Raja ke-10 dari klan naga. Ngomong-ngomong, kita masih belum bisa menemukan jejak dari Long King, Long Hao, dan juga ketiga pemimpin pasukan naga berlapis baja suci. Mungkin akan menjadi tugasmu untuk menemukan mereka. Jenderal Naga Longyi ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa berkata, baiklah, aku akan mencari informasi tentang mereka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Raja Naga Emas akan berhasil mendapatkan warisan dari Dewa Naga dan kemudian menyelesaikan pertikaian internal di dalam klan naga ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.